ucapkan dulu selamat bagi Presiden Joko Widodo yang baru saja mendapatkan cucu pertamanya, putra dari Gibran dan juga Selvi. Selamat ya, ngomong-ngomong lahir di Solo ini tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan tentunya siapakah nama dari cucu pertama Presiden Republik Indonesia. Selamat ya Pak, selamat Gibran, selamat Selvi sebelumnya. Jadi langsung kita akan ke topik yang pertama di netizen. Menyambut gerhana matahari, masyarakat ramai memadati pantai wisata Kenjeran di Surabaya, Jawa Timur. Dengan antusias, masyarakat memadati wisata Pantai Kenjeran yang terletak di timur pusat kota Surabaya. Kepadatan pengunjung sudah terlihat dari pintu masuk kendaraan hingga lokasi Pantai Kenjeran. Mereka beramai-ramai datang untuk menyaksikan fenomena alam gerhana matahari total. Walaupun Surabaya tidak termasuk kota yang mengalami gerhana 100%, namun ini tidak mengurangi semangat warga untuk menyaksikan fenomena yang terjadi 30 tahun sekali ini. Dengan menggunakan kacamata khusus, mereka dengan antusias sibuk mencari pemandangan gerhana melalui lensa yang dapat mereduksi cahaya matahari. Saya kira ini suatu fenomena yang jarang langka terjadi ya. Jadi saya kira sebagai warga Surabaya, saya rasanya sangat tertarik dan harus melihat fenomena alam ini. Fenomena alam ini sesuatu yang luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Dan kita pun belum tentu juga melihat lagi kondisi ini mungkin selama saya masih ada gitu. Dan terakhir itu tahun 83 itu pemerintah nggak boleh. Jadi kita lihatnya pakai baskom. Gitu, ya, sama kaca yang tebel itu. Kalau sekarang kan kita bebas ya untuk lihatnya gitu ya. Dalam acara ini juga turut dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, yang senang masyarakat Surabaya mendapat kesempatan menyaksikan gerhana secara langsung. Ya, ini langka ya karena baru bisa terulang setelah 20 tahun lebih ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa belajar dari situ dan saya sangat bersyukur karena Surabaya bisa melihat ini gitu kan, meskipun tidak sempurna gitu, kita bisa melihat kejadian alam ini. Masyarakat Surabaya dengan melihat fenomena gerhana matahari ini secara langsung diharapkan dapat mengambil sisi edukatif dari fenomena alam ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sarah Wain, Romi Andi, Metro TV. Fenomena alam gerhana matahari total yang hanya bisa disaksikan di sejumlah wilayah di Indonesia mampu menyedot wisatawan lokal dan mancanegara serta ilmuwan asing untuk datang ke tanah air. Di antaranya ke Palu, Sulawesi Tengah. Marvin Sulistyo memantau langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Marvin, bagaimana dampak gerhana matahari total terhadap pariwisata di Sulawesi Tengah? Ya Sylvia, tentunya dengan adanya momentum kali ini pun juga meningkatkan untuk nilai pariwisata terutama di Sulawesi Tengah. Tidak hanya di Palu namun juga beberapa daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh sebelumnya dalam segi pariwisata seperti di Kabupaten Sigi ataupun juga di Ngata Baru maupun juga beberapa wilayah lainnya. Tentunya hal ini juga sangat menjadi keuntungan bagi pihak Kementerian Pariwisata juga untuk membantu mempromosikan Indonesia dan mempromosikan terlebih lagi bagi kepada Sulawesi Tengah. Dan saya akan membahasnya langsung kali ini juga mengenai bagaimana potensi yang harus digali dan apa saja persiapan ini yang tentunya menjadi penting dalam kali ini untuk mempromosikan pariwisata dari Sulawesi Tengah. Sudah hadir bersama saya kali ini kembali Ibu Esti Reko Astuti, Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara. Ibu, selamat siang sore Ibu ya. Udah lumayan masih siang Ibu ya. Ya, ini tengah. Masih tengah ya Ibu. Nah, Ibu, kalau tadi kita melihat tadi sudah ada prediksi sekitar 5.000 turis mancanegara tadi Ibu yang datang dari mancanegara. Apakah ini sudah sesuai dengan target dari pihak kementerian Ibu? Kalau target dalam rangka JMT ini sekitar 10 ribuan ya. Kalau Palu aja, tapi kan memang Palu ini yang tidak direct ya. Biasanya masuk lewat Bali, lewat Jakarta, lewat Makassar gitu. Jadi nggak ada belum yang direct memang mungkin sedikit. Jadi tapi kalau yang turisnya yang ada di sini memang mungkin cukup banyak. Cukup besar ya Ibu ya. Biasa potensinya ini. Mungkin kalau kita bisa usahakan nanti akses untuk yang direct flight-nya itu mungkin yang perlu juga dipertimbangkan. Oh iya, dan kita lihat sekarang juga apakah ini juga bisa dikatakan ada satu kesuksesan juga Ibu untuk mempromosikan dari pariwisata saja di Palu. Betul, jadi gerhana matahari total ini dan gerhana matahari lah ya. Ya, gerhana matahari. Yang di Palu kan total. Ini momentum baik buat kita semua ya. Karena ini dikejar tidak saja buat wisatawan mancanegara Nusantara, untuk kita bisa seharusnya menyadari bahwa
orang datang sebenarnya tanpa kita harus extra effort ya untuk mempromosikan, orang sudah datang. Nah ini kita harus manfaatkan yang sudah di sini, jauh-jauh hari kita promosikan daerah-daerah potensi yang ada, yang kita miliki khususnya di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Oke. Nggak mungkin orang datang hanya untuk JMT saja. Tentunya harus dipromosikan daerah-daerah potensi yang lainnya, mulai dari budayanya, tradisinya, segala macam yang ada. Banyak sekali sebenarnya. Tadi kami kebetulan ke beberapa tempat di Sigi dan ke Ngata Baru tadi Ibu ya ke sana juga ya. Di sana banyak sekali. Potensi banyak Ibu di sana. Dan mereka bilang, wah ini Palu sebenarnya banyak sekali yang bisa ditawarkan. Mereka baru tahu. Nah ini mungkin kesempatan kita dan tentunya yang perlu karena tadi kayaknya ada keluhan masyarakatnya. Kesiapan dari masyarakatnya itu bagaimana Ibu kok itu? Harusnya ada kita memang ada program sadar wisata. Nah ini supaya masyarakat juga diberikan edukasi. Kalau wisatawan silakan mungkin kita bisa berjual, mungkin diberikan tempat. Yang penting mereka nyaman, tidak diganggu, itu yang utama. Yang gitu utama ya. tentu saja. Nah, salah satu yang juga program dari pihak Kementerian Pariwisata juga untuk kali ini yang sedang berlangsung, nanti akan ada konser slang Ibu. Jadi ini tujuannya, saya tadi sempat melihat juga kalau ini ada ya sneak peek atau teasernya itu mengatakan kalau ada virus pariwisata dari slang. Nah, itu sebenarnya apa sih Ibu, bisa jelaskan mungkin? Jadi yang namanya wisata itu kan bisa alam, bisa budaya, bisa buatan. Nah, kayak konser musik gitu ya, konser musik seperti ini merupakan wisata buatan. Jadi kayak Java Jazz. Nah, ini dengan adanya konser ini kan sebenarnya follower atau fansnya slang kan luar biasa. Iya, ya, dengan melalui slang kita bisa juga virus-virus wisata kita tawarkan. Karena penggemarnya luar biasa slang ini ya. Nah, ini kita bisa bersama-sama slang untuk kita memberikan promosi lah, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya lingkungan, kebersihan, sadar wisata, segala melalui slang bisa gini. Karena orang mendengar itu apa kata slang dengan bahasanya, dengan bahasa musiknya begitu. Nah, apakah itu juga diharapkan juga itu bisa berlangsung setelahnya Ibu? Jadi tidak hanya seremonial kali ini saja, namun juga itu ya. Kita sebenarnya dengan sebelum-sebelumnya sudah banyak kerjasama dengan slang. Waktu itu kita membuat reok slang gitu ya. Jadi slang membuat konser musik tapi dengan mengambil tema lokal konten reok gitu di beberapa kota, itu kita lakukan gitu. Oke. Lalu kalau kita berbicara mengenai jangka panjang, jangka pendek dari pihak kementerian ini, mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada pemirsa juga, mungkin bagi para warga Palu juga yang penasaran, ini daerah saya juga harus sama terdengar seperti di Indonesia bagian timur lainnya, seperti di Raja Ampat, seperti di Lombok lain. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi solusi jangka pendek dari pihak Kementerian Pariwisata Ibu untuk mempromosikan ini? Sebenarnya kalau yang untuk jangka pendek dengan potensi yang udah ada, itu harusnya dikemas dan mulai dari akses, amenities, kemudian akomodasinya itu mereka disiapkan. Harusnya dari destinasi itu yang penting. Kemudian juga masyarakatnya kan sekarang mungkin mereka masih kaget, wah banyak wisatawan nih, banyak orang datang. Iya, datang begitu kaget gitu ya. Mungkin mereka maksudnya baik, tapi wisatawan ingin kenyamanan. Nah, itu yang mungkin perlu diedukasi. Kemudian juga industrinya harus menangkap ini. Karena tidak bisa kita mungkin menawarkan ini, harus industri mengemas di dalam suatu paket, di samping tentunya promosi. Dan promosinya juga kita harus lihat segmen-segmen. Tentunya pendekatannya masing-masing berbeda, dan kita lihat juga harusnya dengan tren-tren sekarang orang mencari informasi banyak melalui misalnya online. Iya, betul. Nah, ini kita juga harus lakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan mulai dari potensi yang sudah ada, kita kemas dengan baik sampai kita promosikan, dan tentunya banyak segmen yang kita perlu promosikan, karena salah satunya di Palu ini ya, banyak sekali potensi yang luar biasa seharusnya yang kita bisa angkat dan untuk menarik wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara begitu. Berarti untuk persiapannya akan dimulai sejak kapan Ibu? Mulai hari ini juga mulai akan dimaksimalkan untuk misalkan untuk mempromosikan pantai, itu akan dimulai hari ini juga? Sebenarnya sudah sebelumnya. Sudah sebelumnya udah kita nggak bisa harusnya instan ya. Harus sebelumnya udah kita lakukan. Jadi kalau untuk program tentunya mereka punya program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya juga dan jangka panjang tentunya harus sinkron ya dengan program nasional itu yang sudah dilakukan. Nah, jangka pendeknya mungkin program-program event-event
yang dalam waktu dekat yang bisa baik dari sisi budaya, alam maupun buatan seperti konser-konser ini bisa direncanakan dan kita sama-sama integrasi mulai dari akademisinya, industrinya, community, kemudian pemerintah pusat dan daerah juga teman-teman media. Nah, harus bantu sama-sama untuk kita promosikan daerahnya. Oke, terakhir Ibu, apakah Ibu melihat untuk Kota Palu ini sudah siap untuk menerima jumlah wisatawan besar selain untuk momentum kali ini, Ibu? Ini test case nih ya, seperti tadi pagi saya bilang, ini test case dan harus dievaluasi. Kalau mungkin untuk akomodasi perlu dievaluasi lagi. Ini sebenarnya menarik untuk investor. Ini ternyata punya potensi. Kemudian juga akses gini. Kalau dilihat masih butuh dan mungkin yang direct juga mungkin diperlukan dan juga masyarakatnya. Jadi soft infrastrukturnya juga perlu kita lihat karena supaya masyarakatnya di sini kayaknya kaget juga ngelihat begitu banyak wisatawan. Terus mereka itu tadi sebenarnya baik mereka ingin dekat tapi wisatawan ingin nyaman gitu. Nyaman begitu. Baik, kita doakan saja semoga untuk kali ini juga program dari pihak kementerian pun bisa berjalan berhasil dan juga pariwisata dari Palu dan juga beberapa wilayah lainnya juga bisa terwujud Ibu ya di sini. Dan demikian wawancara kami, kembali kepada Anda di studio, Sylvia. Marvin Sulistyo melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Bersama walaupun tidak total, gerhana matahari juga bisa disaksikan di kota Jakarta. Selain warga Jakarta, wisatawan asing juga mendatangi Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari. Antusiasme warga menyambut gerhana matahari total cukup tinggi. Warga Jakarta beramai-ramai memadati kawasan Taman Ismail Marzuki untuk menyaksikan fenomena langka ini. Meskipun hanya tertutup 80% atau menyerupai bulan sabit, para warga bisa menyaksikan gerhana matahari. Selain warga Jakarta, wisatawan mancanegara juga datang untuk menyaksikan gerhana matahari di Jakarta. Where are you from, Matthias? I'm from Germany. From Germany? Yeah. And are you here to watch the lunar eclipse or? Yes, I come a long way to watch the eclipse because I'm really impressed about the natural phenomenon. Ini fenomena jarang ya, keren banget. Terus kalau kita bisa menikmati ini kita jadi satu sejarah lah buat diri kita, buat bercerita sama cucu-cucu kita gitu bahwa ada gerhana matahari dan kita bisa menyaksikan langsung, keren banget Mas. Sayangnya nggak total aja gitu aja. Saya nggak total. Amazed ya, maksudnya ini kan kalau yang aku dengar ini kan terjadinya 30 tahun lagi. Terus aku kemarin baca-baca akan terjadi tahun 2042. So ya udah, mumpung ada kesempatannya aku cari. Bangun niat pagi-pagi ke sini, terus motongin ini, kertas UV. Beragam cara dilakukan untuk melihat gerhana matahari, diantaranya menggunakan teropong, kacamata khusus gerhana, bahkan ada yang membawa lembaran foto ronsen untuk melihat gerhana secara langsung. Tidak sedikit pula yang mengabadikan momen ini dengan menggunakan kamera telepon genggam ataupun kamera DSLR. Salat gerhana dilakukan di sejumlah tempat di Indonesia. Ribuan umat Islam menggelar doa bersama sekaligus melihat fenomena alam tersebut. Peristiwa alam gerhana matahari di Indonesia bagian tengah terjadi sekitar pukul 7:30 menit. Di Gorontalo, sejak pagi warga mulai memadati masjid dan lapangan terbuka untuk menggelar salat gerhana. Usai menggelar salat gerhana, para warga Gorontalo menggelar doa bersama dan menyaksikan fenomena alam tersebut. Di kota Ambon, ribuan umat Islam menggelar salat gerhana di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Salat gerhana matahari juga diikuti Gubernur Maluku Said Assegaf beserta pejabat daerah Maluku. Di kota Ambon, gerhana matahari melintas hampir 82%. Selain menggelar salat sunnah, jamaah mendengar ceramah tentang peristiwa alam ini. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, salat gerhana matahari total dipusatkan di Masjid Agung Kabupaten Indramayu. Ribuan umat Islam di wilayah tersebut memadati masjid terbesar di Indramayu untuk mengikuti salat gerhana. Salat sunnah gerhana matahari dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Salat gerhana bertujuan untuk meminta perlindungan dan keselamatan dari Sang Pencipta. Kegiatan tersebut juga untuk memberikan pendidikan agama bagi masyarakat di wilayah pesisir Indramayu. Tim Liputan, Metro TV. Ratusan karung beras impor ilegal siap edar berhasil diamankan. Kami akan hadirkan informasinya selesai jeda.
jauh-jauh hari kita promosikan daerah-daerah potensi yang ada, yang kita miliki khususnya di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Oke. Nggak mungkin orang datang hanya untuk GMT saja. Tentunya harus dipromosikan daerah-daerah potensi yang lainnya, mulai dari budayanya, tradisinya, segala macam yang ada. Banyak sekali sebenarnya. Tadi kami kebetulan ke beberapa tempat di Sigi dan ke Ngata Baru tadi Ibu ya ke sana juga ya. Di sana banyak sekali. Potensi banyak Ibu di sana. Dan mereka bilang, wah ini Palu sebenarnya banyak sekali yang bisa ditawarkan. Mereka baru tahu. Nah ini mungkin kesempatan kita dan tentunya yang perlu karena tadi kayaknya ada keluhan masyarakatnya. Kesiapan dari masyarakatnya itu bagaimana Ibu kok itu? Harusnya ada kita memang ada program sadar wisata. Nah ini supaya masyarakat juga diberikan edukasi. Kalau wisatawan silakan mungkin kita bisa berjual, mungkin diberikan tempat. Yang penting mereka nyaman, tidak diganggu, itu yang utama yang gitu utama, ya. Tentu saja. Nah, salah satu yang juga program dari pihak Kementerian Pariwisata juga untuk kali ini yang sedang berlangsung, nanti akan ada konser slang Ibu ya. Jadi ini tujuannya, saya tadi sempat melihat juga kalau ini ada ya sneak peek atau teasernya itu mengatakan kalau ada virus pariwisata dari slang. Nah, itu sebenarnya apa sih Ibu, bisa jelaskan mungkin? Jadi yang namanya wisata itu kan bisa alam, bisa budaya, bisa buatan. Nah, kayak konser musik gitu ya, konser musik seperti ini merupakan wisata buatan. Jadi kayak Java Jazz. Ini dengan adanya konser ini kan sebenarnya follower atau fansnya slang kan luar biasa. Iya, ya dengan melalui slang kita bisa juga virus-virus wisata kita tawarkan karena penggemarnya luar biasa slang ini ya. Nah ini kita bisa bersama-sama slang untuk kita memberikan promosi lah, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya lingkungan, kebersihan, sadar wisata, segala melalui slang bisa gini. Karena orang mendengar itu kata slang dengan bahasanya, dengan bahasa musiknya begitu. Nah, apakah itu juga diharapkan juga itu bisa berlangsung setelahnya Ibu? Jadi tidak hanya seremonial kali ini saja, namun juga itu ya. Kita sebenarnya dengan sebelum-sebelumnya sudah banyak kerjasama dengan slang. Waktu itu kita membuat reok slang gitu ya. Jadi slang membuat konser musik tapi dengan mengambil tema lokal konten reok gitu di beberapa kota itu kita lakukan. Gitu. Oke. Lalu kalau kita berbicara mengenai ucapkan dulu selamat bagi Presiden Joko Widodo yang baru saja mendapatkan cucu pertamanya, putra dari Gibran dan juga Selvi. Selamat ya, ngomong-ngomong lahir di Solo ini tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan tentunya siapakah nama dari cucu pertama Presiden Republik Indonesia. Selamat ya Pak, selamat Gibran, selamat Selvi sebelumnya. Jadi langsung kita akan ke topik yang pertama di netizen. Menyambut gerhana matahari, masyarakat ramai memadati pantai wisata Kenjeran di Surabaya, Jawa Timur. Dengan antusias, masyarakat memadati wisata Pantai Kenjeran yang terletak di timur pusat kota Surabaya. Kepadatan pengunjung sudah terlihat dari pintu masuk kendaraan hingga lokasi Pantai Kenjeran. Mereka beramai-ramai datang untuk menyaksikan fenomena alam gerhana matahari total. Walaupun Surabaya tidak termasuk kota yang mengalami gerhana 100%, namun ini tidak mengurangi semangat warga untuk menyaksikan fenomena yang terjadi 30 tahun sekali ini. Dengan menggunakan kacamata khusus, mereka dengan antusias sibuk mencari pemandangan gerhana melalui lensa yang dapat mereduksi cahaya matahari. Saya kira ini suatu fenomena yang jarang langka terjadi ya. Jadi saya kira sebagai warga Surabaya, saya rasanya sangat tertarik dan harus melihat fenomena alam ini. Fenomena alam ini sesuatu yang luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Dan kita pun belum tentu juga melihat lagi kondisi ini mungkin selama saya masih ada gitu. Dan terakhir itu tahun 83 itu pemerintah nggak boleh. Jadi kita lihatnya pakai baskom. Gitu, ya, sama kaca yang tebel itu. Kalau sekarang kan kita bebas ya untuk lihatnya gitu ya. Dalam acara ini juga turut dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, yang senang masyarakat Surabaya mendapat kesempatan menyaksikan gerhana secara langsung. Ya, ini langka ya karena baru bisa terulang setelah 20 tahun lebih ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa belajar dari situ dan saya sangat bersyukur karena Surabaya bisa melihat ini gitu kan, meskipun tidak sempurna gitu, kita bisa melihat kejadian alam ini.
Masyarakat Surabaya dengan melihat fenomena gerhana matahari ini secara langsung diharapkan dapat mengambil sisi edukatif dari fenomena alam ini. Dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, nah harus bantu sama-sama untuk kita promosikan daerahnya. Oke, ya. Terakhir Ibu, apakah Ibu melihat untuk Kota Palu ini sudah siap untuk menerima jumlah wisatawan besar selain untuk momentum kali ini, Ibu? Ini test case nih ya, seperti tadi pagi saya bilang ini test case dan harus dievaluasi. Kalau mungkin untuk akomodasi perlu dievaluasi lagi. Ini sebenarnya menarik untuk investor. Oh, ini ternyata punya potensi. Kemudian juga akses gini. Kalau dilihat masih butuh. Ya masih butuh dan mungkin yang direct juga mungkin diperlukan dan juga masyarakatnya. Ya, jadi soft infrastrukturnya juga perlu kita lihat untuk karena supaya masyarakatnya di sini kayaknya kaget juga ngelihat begitu banyak wisatawan. Terus mereka ya itu tadi sebenarnya baik mereka ingin dekat ini tapi wisatawan ingin nyaman gitu. Nyaman begitu. Baik, kita doakan saja semoga untuk kali ini juga program dari pihak kementerian pun bisa berjalan berhasil dan juga pariwisata di Palu dan juga beberapa wilayah lainnya juga bisa terwujud Ibu ya di sini. Dan demikian wawancara kami kembali kepada Anda di studio Sylvia. Marvin Sulistyo melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Bersama walaupun tidak total, gerhana matahari juga bisa disaksikan di kota Jakarta. Selain warga Jakarta, wisatawan asing juga mendatangi Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari. Antusiasme warga menyambut gerhana matahari total cukup tinggi. Warga Jakarta beramai-ramai memadati kawasan Taman Ismail Marzuki untuk menyaksikan fenomena langka ini. Meskipun hanya tertutup 80% atau menyerupai bulan sabit, para warga bisa menyaksikan gerhana matahari. Selain warga Jakarta, wisatawan mancanegara juga datang untuk menyaksikan gerhana matahari di Jakarta. Where are you from, Yes, I'm from Germany. From Germany? Yeah. And are you here to watch the lunar eclipse or? Yes, I come a long way to watch the eclipse because I'm really impressed about the natural phenomenon. Ini fenomena jarang ya, keren banget. Terus kalau kita bisa menikmati ini kita jadi satu sejarah lah buat diri kita, buat bercerita sama cucu-cucu kita gitu bahwa ada gerhana matahari dan kita bisa menyaksikan langsung. Keren banget Mas. Sayangnya nggak total aja gitu aja. Saya nggak total. Amazed ya, maksudnya ini kan kalau yang aku dengar ini kan terjadinya 30 tahun lagi. Terus aku kemarin baca-baca akan terjadi tahun 2042. So ya udah mumpung ada kesempatannya aku cari. Bangun niat pagi-pagi ke sini. Jangka panjang, jangka pendek dari pihak kementerian. Ini mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada pemirsa juga, mungkin bagi para warga Palu juga yang penasaran, ini daerah saya juga harus sama terdengar seperti di Indonesia bagian timur lainnya, seperti di Raja Ampat, seperti di Lombok lain. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi solusi jangka pendek dari pihak Kementerian Pariwisata Ibu untuk mempromosikan ini? Sebenarnya kalau yang untuk jangka pendek dengan potensi yang udah ada, itu harusnya dikemas dan mulai dari akses, amenities, kemudian akomodasinya itu mereka disiapkan. Harusnya dari destinasi itu yang penting. Kemudian juga masyarakatnya kan sekarang mungkin mereka masih kaget, wah banyak wisatawan nih, banyak orang datang. Iya, datang begitu kaget gitu ya. Mungkin mereka maksudnya baik, tapi wisatawan ingin kenyamanan. Nah itu yang mungkin perlu diedukasi. Kemudian juga industrinya harus menangkap ini karena tidak bisa kita mungkin menawarkan ini harus industri mengemas di dalam suatu paket di samping tentunya promosi dan promosinya juga kita harus lihat segmen-segmen tentunya pendekatannya masing-masing berbeda dan kita lihat juga harusnya dengan tren-tren sekarang orang mencari informasi banyak melalui misalnya online. Iya betul. Nah ini kita juga harus lakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan mulai dari potensi yang sudah ada kita kemas dengan baik sampai kita promosikan dan tentunya banyak segmen yang kita perlu promosikan karena salah satunya di Palu ini ya banyak sekali potensi yang luar biasa seharusnya yang kita bisa angkat dan untuk menarik wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara begitu. Berarti untuk persiapannya akan dimulai sejak kapan Ibu? Mulai hari ini juga mulai akan dimaksimalkan untuk misalkan untuk mempromosikan pantai itu akan dimulai hari ini juga? Sebenarnya sudah sebelumnya. Sudah sebelumnya udah kita nggak bisa harusnya instan ya. Harus sebelumnya udah kita lakukan. Jadi kalau untuk program tentunya mereka punya program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya juga dan jangka panjang tentunya harus sinkron ya dengan program nasional itu yang sudah dilakukan.
Nah, jangka pendeknya mungkin program-program event-event yang dalam waktu dekat yang bisa baik dari sisi budaya, alam maupun buatan seperti konser-konser ini bisa direncanakan dan kita sama-sama integrasi mulai dari akademisinya, industrinya, community, kemudian pemerintah pusat dan daerah juga teman-teman media. Sarah Wain, Romi Andi, Metro TV. Fenomena alam gerhana matahari total yang hanya bisa disaksikan di sejumlah wilayah di Indonesia mampu menyedot wisatawan lokal dan mancanegara serta ilmuwan asing untuk datang ke tanah air. Di antaranya ke Palu, Sulawesi Tengah. Marvin Sulistyo memantau langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Marvin, bagaimana dampak gerhana matahari total terhadap pariwisata di Sulawesi Tengah? Ya Sylvia, tentunya dengan adanya momentum kali ini pun juga meningkatkan untuk nilai pariwisata terutama di Sulawesi Tengah, tidak hanya di Palu namun juga beberapa daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh sebelumnya dalam segi pariwisata seperti di Kabupaten Sigi ataupun juga di Ngata Baru maupun juga beberapa wilayah lainnya. Tentunya hal ini juga sangat menjadi keuntungan bagi pihak Kementerian Pariwisata juga untuk membantu mempromosikan Indonesia dan mempromosikan terlebih lagi bagi kepada Sulawesi Tengah. Dan saya akan membahasnya langsung kali ini juga mengenai bagaimana potensi yang harus digali dan apa saja persiapan ini yang tentunya menjadi penting dalam kali ini untuk mempromosikan pariwisata dari Sulawesi Tengah. Sudah hadir bersama saya kali ini kembali Ibu Esti Reko Astuti, Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara. Ibu, selamat siang sore Ibu ya. Udah lumayan masih siang Ibu ya. Ini tengah. Masih tengah ya Ibu. Nah, Ibu, kalau tadi kita melihat tadi sudah ada prediksi sekitar 5.000 turis mancanegara tadi Ibu yang datang dari mancanegara. Apakah ini sudah sesuai dengan target dari pihak kementerian Ibu? Kalau target dalam rangka JMT ini sekitar 10 ribuan, ya. Kalau Palu aja, tapi kan memang Palu ini yang tidak direct ya, biasanya masuk lewat Bali, lewat Jakarta, lewat Makassar gitu. Jadi nggak ada belum yang direct memang mungkin sedikit. Jadi tapi kalau yang turisnya yang ada di sini memang mungkin cukup banyak. Cukup besar ya Ibu ya. Biasa potensinya ini. Yang mungkin kalau kita bisa usahakan nanti akses untuk yang direct flight-nya itu mungkin yang perlu juga dipertimbangkan. Oh iya, dan kita lihat sekarang juga apakah ini juga bisa dikatakan ada satu kesuksesan juga Ibu untuk mempromosikan dari pariwisata saja di Palu. Betul, jadi gerhana matahari total ini dan gerhana matahari lah ya. Ya, gerhana matahari. Di Palu kan total. Ini momentum baik buat kita semua ya. Karena ini dikejar tidak saja buat wisatawan mancanegara Nusantara, untuk kita bisa seharusnya menyadari bahwa orang datang tanpa kita harus extra effort ya untuk mempromosikan, orang sudah datang. Nah, ini kita harus manfaatkan yang sudah di sini